Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Star News, kembali lagi dengan program unggul mingguan kamu, dimana lagi kalau bukan di Star News Sport. Salam. Gimana kabar kamu minggu ini guys? Sudah ada peningkatan jam olahraga belum? Ingat ya guys, kita minimal harus membiasakan diri untuk berolahraga minimal sekali dalam seminggu. Nggak perlu yang berat-berat ya guys, cukup dengan jogging sekitaran rumah kamu aja. 30 menit dalam seminggu kamu itu bisa meningkatkan imun tubuh loh. Jangan lupa juga isi perut kamu dengan makanan yang bergizi seimbang. 4 sehat, 5 sempurna. Asik. Oke, sebelum kita masuk dalam topik inti kita minggu ini, yuk kita bacain dulu salam-salam yang udah dikirim oleh penggemar di DM Instagram official starnews.sport. Jangan lupa di follow-follow. Oke, yang pertama ada dari @sasuke_official. Titip salam bang untuk Sakura, istriku. Maaf belum bisa pulang nih. Cintaku hanya untukmu istriku. Oke, semoga Mbak Sakurnya lagi dengerin ya. Next dari @kibakun. Salam bang buat Choji, kapan kamu six pack-nya nih? Hahaha. Waduh, ini Bang Kiba menyindir banget ya. Ingat ya guys, sehat itu kita nggak harus six pack loh. Yang penting kamu tetap bisa beraktivitas dengan normal dan berat badan kamu terjaga dengan baik. Untuk Bang Choji, yuk bang, bisa nih diet. Obat dietnya kakak. Oke, itu tadi beberapa salam dari penggemar kita yang ada di Konoha, yang udah mulai antusias banget nih mendengarkan Pemuda Sajana FM. Penggemar MotoGP dan F1 mana suaranya nih? Berikut ada beberapa informasi menarik seputar olahraga balap dunia MotoGP dan Formula One. Oke, berita pertama datang dari MotoGP. Produsen minuman energi asal Amerika Serikat, Monster Energy menjadi sponsor Suzuki jelang MotoGP 2021. Sponsor sekuat tim Yamaha pabrikan di MotoGP kini merapat ke Suzuki. Hal itu terungkap lewat tweet akun resmi tim Suzuki X-Star Selasa 1 Desember 2020 kemarin. Monster Energy sebelum resmi sponsori tim Suzuki MotoGP musim depan, sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan dua pembalap Suzuki, yaitu Alex Rins dan juara dunia MotoGP 2020, Joan Mir. Mungkin disebabkan gelar juara dunia MotoGP 2020, Joan Mir mendorong manajemen Monster Energy untuk memperlebar perjanjian tim Suzuki MotoGP 2021. Mulai 2021, Monster akan menjadi sponsor Suzuki berkat kontrak multitahun yang ditandatangani dalam beberapa hari terakhir. Pada poin ini, merek minuman energi tersebut juga akan ada pada livery baru tim asal Jepang yang bisa dibilang sebagai salah satu pabrikan terkuat di MotoGP. Senang sekali bisa menyambut sponsor yang brilian seperti Monster Energy, kata David Brivio selaku bos tim Suzuki di MotoGP. Mereka memiliki banyak pengalaman dengan sponsorship olahraga motor dan selalu mendukung tim hebat dan balap muda. Kami bangga menerima dukungan ini untuk proyek kami dari tahun 2021 dan seterusnya, terutama setelah musim yang luar biasa seperti tahun ini. Lanjutnya, saya yakin kedua merek akan mendapatkan keuntungan besar dari kemitraan ini, sebut Brivio. Kami berbagi dengan Monster, kami akan mencoba berbagai momen hebat bersama di masa depan. Jelasnya. Kami selalu memiliki hubungan yang baik dengan manajemen Monster Energy dan semua staf yang kami temui sejauh ini. Tutup Brivio. Kini yang menjadi pertanyaan fanatikan MotoGP, seperti apa ya livery Suzuki GSX RR di MotoGP 2021? Akun Instagram @MotoGPLivery memposting gambar Suzuki GSX RR dengan livery Monster Energy. Berikut fotonya. Kabar berikutnya datang dari MotoGP Indonesia. Dilansir dari autorace.id, pembangunan sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat masih terus berlanjut untuk mengejar MotoGP Indonesia tahun 2021. Dalam akun Instagram resmi milik ITDC, mereka mengunggah perkembangan pembangunan sirkuit. Bentuk sirkuit yang juga digunakan sebagai jalan raya ini semakin terlihat jelas. Bentuk tikungannya kian terlihat jelas, termasuk lebaran off dalam setiap tikungannya. Pihak ITDC juga melakukan penggalian terowongan atau tunnel yang menjadi jalur hilir mudik, motorhome dan kendaraan logistik, juga lalu lintas kendaraan umum dan pribadi untuk menuju hotel yang berada di tengah sirkuit Mandalika. Namun, tidak dijelaskan sudah berapa persen kemajuan perkembangan sirkuit Mandalika ini. Hanya saja dikabarkan sudah ada jadwal yang dikabarkan mengenai MotoGP 2021. Dalam unggahan tersebut, MotoGP Indonesia dituliskan akan digelar pada bulan Oktober, meski belum ada kepastian dari Dorna Sport selaku promotor MotoGP mengenai jadwal balap musim 2021. Hal ini karena melihat kondisi pandemi COVID-19 di penjuru dunia. Posisi sirkuit Mandalika di Indonesia dalam gelaran MotoGP 2021 adalah sebagai sirkuit subject to homologation atau meninjau dari pandemi yang terjadi di negara tersebut. Next, kabar berikutnya datang dari ajang Formula One.
Dari skor.id, sebuah insiden mengerikan terjadi pada lap pertama Formula One GP Bahrain 2020 yang digelar di sirkuit Sakhir pada Minggu 28 November 2020. Sesaat setelah start dilakukan, sebuah kecelakaan dialami Romain Grosjean dari tim Haas yang kehilangan kendali dan menabrak dinding pembatas di tikungan 3. Romain Grosjean menabrak dinding dengan kecepatan 220 km/jam. Saking kerasnya, mobil VF20 miliknya sampai hancur lebur dan api pun berkobar dari tangki. Beruntung pembalap asal Prancis itu dalam kondisi sadar dan bisa keluar dari kokpit yang mulai ikut membara. Ia pun segera dihampiri petugas untuk dievakuasi. Kabar terkini menyebutkan jika Romain Grosjean sudah meninggalkan rumah sakit seusai mendapatkan perawatan intensif selama 3 hari. Insiden yang dialami oleh Romain Grosjean ini tentu menjadi perhatian oleh berbagai pihak, termasuk oleh Mika Häkkinen. Dalam tulisannya untuk Unibet, Mika Häkkinen mengakui jika protokol keselamatan F1 saat ini sudah mumpuni, apalagi dengan komponen halo yang terpasang di bagian kokpit. Ini dia halo tersebut. Saya tak punya keraguan jika komponen pelindung kepala halo lah yang mencegah benturan antara helm Grosjean dengan pembatas sirkuit, tulisnya. Itu sangat krusial karena cedera kepala sebisa mungkin harus dihindari. Lantaran Grosjean terlindungi oleh halo, dia tetap sadar dan mampu keluar sendiri dari kokpit. Fakta Grosjean selamat juga menunjukkan betapa bagusnya pakaian balap saat ini. Pakaian dalam, helm dan visir atau kaca helm juga tahan api, Häkkinen menambahkan. Dia mengalami beberapa luka ringan di tangan dan sikunya, namun dia baik-baik saja, konfirmasi dari tim Haas. Dalam karirnya, 2 kali juara F1 ini juga pernah mengalami insiden serius, tepatnya dalam sesi kualifikasi seri penutup F1 tahun 1995 yang digelar di Adelaide, Australia. Saat itu, Häkkinen bahkan kehilangan kesadaran dan tengkoraknya retak. Beruntung tidak ada api yang menyambar mobilnya sehingga evakuasi berjalan tak terlalu rumit. Mundur beberapa tahun sebelumnya, Niki Lauda juga mengalami insiden mengerikan di Nürburgring saat GP Jerman 1976 digelar. Insiden Niki Lauda bahkan lebih mengerikan karena membuat sang pembalap mengalami luka bakar yang serius dan harus dirawat di rumah sakit. Setelah membandingkan apa yang dialami Romain Grosjean dengan 2 insiden tersebut, Mika Häkkinen berkesimpulan jika protokol keselamatan F1 telah mengalami kemajuan yang pesat. Pria asal Finlandia itu juga memuji reaksi cepat tim medis dan Marshall dalam proses evakuasi Romain Grosjean. Mika Häkkinen secara khusus memuji Dr. Ian Roberts yang ikut turun dari safety car yang dikendarai Alan van der Merwe dan membantu proses penyelamatan. Sungguh fantastis, melihat Grosjean keluar dari mobil juga respon cepat dari Dr. Ian Roberts yang datang ke lokasi dengan sekejap untuk membantu Marshall, tulisnya. Dalam situasi tersebut, setiap detik sangat berharga. Semoga Grosjean segera sembuh dan saya ingin memberi selamat kepada FIA dan F1 atas protokol keselamatannya yang luar biasa. Beberapa pembalap F1 juga turut menyampaikan ungkapan simpati di akun Twitter mereka, seperti Lewis Hamilton, Lando Norris, Carlos Leclerc, Sergio Perez, Pierre Gasly, George Russell, dan Carlos Sainz. Waduh, berita ini sangat mengejutkan penggemar F1 tentunya ya. Bersyukur Romain Grosjean dalam keadaan baik-baik saja sekarang dan telah keluar dari rumah sakit tempat ia dirawat. Ini menunjukkan bahwasanya olahraga balap itu bukan semata tentang balapan dan menjadi yang tercepat dan finish di urutan yang pertama ya guys, tapi juga penuh dengan risiko berbahaya yang mengancam keselamatan pembalapnya. Oke guys, itu tadi beberapa berita update dari olahraga MotoGP dan Formula One. Nantikan berita menarik lainnya seputar dunia olahraga, tentunya hanya di Pemuda Sarjana FM. Kita break sejenak, nikmati jeda komersial berikut. Setelah Cristiano Ronaldo dari bintang sepak bola dan Valentino Rossi dari balap MotoGP yang sama-sama terkena COVID-19, kabar mengejutkan juga datang dari pembalap terkenal F1 Lewis Hamilton dan juara dunia F1 musim 2020 ini. Pembalap Mercedes Lewis Hamilton positif terjangkit virus corona. Hamilton pun akan absen di balapan Formula One GP Sakhir akhir pekan ini. Hamilton sebelumnya menjalani 3 kali tes pada pekan lalu untuk mendapat hasil negatif. Terakhir, dia dites pada hari Minggu, tanggal 29 November 2020, di GP Bahrain sebagai bagian dari protokol F1. Namun, Hamilton merasa tidak enak badan pada Senin, tanggal 30 November 2020. Pagi dan dengan gejala ringan. Dia kemudian mendapatkan informasi bahwa seseorang yang sempat kontak dengannya sebelum tiba di Bahrain dinyatakan positif COVID-19. Hamilton kemudian menjalani tes selanjutan dan dinyatakan positif.
Mercedes AMG Petronas F1 Team dengan menyesal mengumumkan bahwa Lewis Hamilton dinyatakan positif COVID-19 dan tidak akan berpartisipasi di GP Sakir akhir pekan ini. Demikian bunyi pernyataan Mercedes yang diunggah di akun media sosialnya. Hamilton kini menjalani isolasi sesuai dengan protokol COVID-19 dan pedoman otoritas kesehatan. Meski menunjukkan gejala ringan, pebalap asal Inggris itu disebut berada dalam kondisi baik. Dengan demikian, Hamilton dipastikan absen di GP Sakir yang akan digelar di Bahrain International Circuit Minggu 6 Desember 2020. Mercedes mengumumkan pembalap pengganti Hamilton untuk balapan akhir pekan ini yaitu George Russell, pembalap asal Williams. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu. Jangan lupa subscribe juga. Bye-bye.